SIMA UI tahun 2019 tentang senyawa karbon. Pasangan yang merupakan contoh isomer adalah, nah untuk menjawab soal ini saya akan menjelaskan secara detail tentang isomer itu apa begitu ya. Isomer merupakan dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya yang berbeda. Nah itu pengertian umum dari isomer begitu ya. Dalam senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya dibedakan dalam beberapa senyawa berikut ini. Yang pertama ada alkana, memiliki ikatan tunggal ya. Kemudian alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Kemudian alkohol yaitu terdiri dari gugus fungsi OH dan R-nya ini adalah rantai utamanya begitu ya. Kemudian ether itu punya gugus fungsi ROR aksen yang mana untuk rantai utamanya sendiri tergantung pada R dan R aksennya. Apabila R-nya itu lebih panjang dibandingkan R aksennya, maka OR aksen ini sebagai gugus fungsi, kemudian R-nya sendiri adalah sebagai rantai utamanya dan sebaliknya begitu ya. Kemudian untuk aldehid COH ini sebagai gugus fungsinya, kemudian R-nya itu adalah rantai utamanya begitu ya. Selanjutnya untuk keton C-karbonil sebagai gugus fungsinya, kemudian RCR aksennya ini ya, itu merupakan rantai utamanya begitu ya. Selanjutnya untuk asam karboksilat yaitu COOH adalah gugus fungsinya, kemudian R-nya sendiri adalah rantai utamanya begitu ya. Kemudian ester di sini untuk gugus fungsinya adalah COOR aksen dan rantai utamanya adalah R begitu ya. Kita masuk ke dalam jenis dari isomer sendiri. Isomer dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada isomer struktur, yaitu punya rumus molekul sama tetapi susunan ikatannya itu berbeda begitu ya. Isomer struktur ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah isomer kerangka atau rantai atau rangka, di mana rumus molekulnya itu sama, kerangkanya berbeda, kemudian gugus fungsinya itu tetap. Nah, contohnya di sini ada senyawa alkohol yaitu 2-pentanol dan 3-metil 2-pentanol. Kita tahu bahasanya 2-pentanol di mana gugus fungsinya di sini adalah OH, kemudian rantai utamanya adalah rantai lurus ini ya. Kalau kita beri nomor dengan prioritas yang mana terdekat dalam cabang gugus fungsinya ya, yang kita beri nomor 1. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah, selanjutnya untuk 3-metil 2-pentanol di sini untuk gugus fungsinya ini ya, OH. Kemudian rantai utamanya adalah rantai lurus ini ya. Nah, kalau kita beri prioritas dari kanan berarti yang nomor 1 ya, karena dekat dengan gugus fungsi. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 begitu ya. Kalau kita lihat untuk gugus fungsinya itu tetap ya, di mana posisinya itu nomor 2. Nah, yang membedakan di sini adalah rantai utamanya. Rantai utamanya itu pada 2-pentanol di sini adalah rantai lurus. Kemudian pada 3-metil 2-pentanol itu terdapat cabang yaitu CH3 di sini. Oleh sebab itu, senyawa 2-pentanol dan 3-metil 2-pentanol itu merupakan isomer kerangka atau rantai atau rangka ya. Contohnya lagi di sini ada pentana dengan 2-metil butana. Adanya rantai utama yaitu rantai lurus ini atau tidak ada cabang. Kemudian pada 2-metil butana terdapat satu cabang dengan rantai utama adalah ini ya. Yang mana di sini kalau kita hitung untuk prioritasnya itu yang dekat dengan cabangnya ya. Yang pertama ada 1, kemudian 2, 3, 4 gitu ya. 2 pada cabangnya yaitu metil ya cabangnya, kemudian butana. Pentana dengan 2-metil butana kita bisa sebut merupakan isomer kerangka atau rantai atau rangka ya. Jenis isomer struktur yang kedua adalah isomer posisi. Nah, isomer posisi itu merupakan isomer yang punya rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya itu berbeda pada gugus fungsi yang sama. Jadi gugus fungsinya itu sama tetapi posisi gugus fungsinya itu yang berbeda begitu ya. Nah, contoh dari isomer posisi ini yang pertama ada 2 heptena dan 3 heptena.
dimana gugus fungsinya itu sama, yaitu alkena begitu ya. Nah, untuk rantai utamanya yaitu ya rantai lurus ini ya. Untuk 3 heptena juga sama begitu ya. Nah, kalau kita nomori itu dari yang dekat dengan gugus fungsinya, yaitu nomor 1 di kiri, kemudian 2, 3, 4, 5, kemudian ini 6. Ini 7 gitu ya. Kemudian untuk 3 heptena di sini ada nomor 1 di kiri, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Nah, dari sini terlihat jelas bahwasanya yang membedakan itu hanya posisi dari gugus fungsi alkena atau ikatan rangkapnya begitu ya. Untuk 2 heptena itu ada di nomor 2, kemudian pada 3 heptena itu di nomor 3 ya. Sehingga kita bisa katakan 2 heptena dan 3 heptena itu merupakan isomer posisi. Kemudian contoh selanjutnya adalah 2 pentanol dan 3 pentanol. Kalau kita lihat strukturnya, bahwasanya untuk gugus fungsinya ini adalah OH. Kemudian rantai utamanya adalah rantai lurus ini ya. Kemudian kalau kita nomori itu, yang prioritas awal adalah yang dekat dengan gugus fungsi, yaitu berarti nomor 1 di kiri, kemudian 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian yang 3 pentanol, gugus fungsinya ini ya, OH, kemudian rantai utamanya lurus ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kerangka tersebut sudah jelas bahwasanya yang membedakan adalah posisi gugus fungsi OH, yaitu pada 2 pentanol di nomor 2 ya, pada rantai utamanya. Kemudian kalau yang 3 pentanol itu di nomor 3 pada rantai utamanya. Maka dari itu kita bisa sebut 2 pentanol dan 3 pentanol merupakan isomer posisi. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk jenis yang ketiga untuk isomer struktur itu adalah isomer gugus fungsi, di mana rumus molekulnya itu sama, tetapi gugus fungsinya itu yang berbeda begitu ya. Contohnya di sini untuk alkuna itu bisa berisomer dengan alkena, dan juga alkuna ini juga bisa berisomer dengan sikloalkena. Contohnya adalah propuna. Propuna dengan strukturnya itu adalah rantai lurus seperti ini dengan gugus fungsi yaitu alkuna rangkap 3 ini ya. Kemudian untuk alkena sendiri yaitu 1,2 propadiena, di mana terdapat 2 ikatan rangkap 2. Kemudian untuk sikloalkenanya yaitu siklopropena. Selanjutnya isomer gugus fungsinya yaitu alkena dengan sikloalkana. Contohnya di sini ada propena. Propena itu rangkap 2-nya di sini ya. Nah, kemudian berisomer dengan sikloalkana atau siklopropana ya ini kalau kita namai. Nah, selanjutnya untuk isomer gugus fungsinya yaitu ada alkohol dengan ether. Untuk gugus fungsinya alkohol itu adalah OH, ROH gini ya. Kemudian ether itu adalah ROR aksen. Selanjutnya untuk isomer gugus fungsinya ada aldehid dengan keton dan asam karboksilat dengan ester. Ada lagi di sini yaitu tautomerisasi ketoenol. Jadi ada keton sama enolat. Nah, enolat itu adalah terdiri dari 2 gugus fungsi yaitu alkohol dengan alkena ini ya. Ini kita bisa sebut merupakan isomer gugus fungsi ya. Jadi antara keton dengan enolatnya begitu ya. Atau aldehid dengan enolatnya. Jadi R aksen ini bisa kita rubah jadi H begitu ya. Nah, itu tadi untuk isomer struktur ya, jenis-jenis dari isomer struktur. Nah, yang kedua itu adalah isomer ruang. Isomer ruang itu ada 2 ya, yaitu isomer geometri sama isomer optik. Isomer geometri itu adalah isomer yang rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi susunan dalam ruang itu berbeda ya. Nah, isomer geometri itu terdiri dari isomer cis-trans dan isomer Ze ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada isomer cis-trans. Ada 2 ya, yaitu isomer cis-trans rantai lurus dan rantai tertutup. Untuk rantai lurus terjadi pada senyawa alkena ya, di mana C-nya itu mengikat gugus fungsi
yang sama dengan C sebelahnya ya. Jadi C yang ini itu sama dengan C yang kanan ya, yaitu mengikat gugus fungsi CL sama BR gitu ya. Pengikatan tersebut apabila sejajar yang sama, nah ini ya, kita bisa sebut cis. Kemudian kalau untuk yang berhadapan ini yang berbeda atau yang silang ini sama gitu ya, kita bisa sebut trans gitu ya. Kemudian untuk isomer cis trans rantai tertutup itu terjadi pada ikatan tunggal yang mana antara CC-nya ini mengikat dua atom yang berbeda. Contohnya di sini ada H, kemudian ini BR. Nah, C1 ini ya, misalkan ini C1. Kemudian yang C kedua itu adalah BR dengan H ya. Jadi sama antara C dengan C-nya itu mengikat atom BR dengan H. Di sini untuk yang tebal ini artinya di atas kertas gitu ya. Kemudian yang putus-putus itu adalah di bawah kertas. Nah, kalau kita gambarkan itu seperti ini ya. Jadi H-nya itu di bawah, kemudian BR-nya itu di atas. Ini kita sebut merupakan isomer cis. Kemudian yang kedua ini bisa kita gambarkan bahwasanya hanya ini di atas, kemudian BR-nya di bawah, BR atas, hanya bawah. Jadi yang bawah itu berbeda ya, BRH, kemudian yang atas BRH kita sebut adalah trans ya. Nah, tadi kan kalau yang cis itu yang di atas itu sama ya. Kemudian kalau yang di bawah juga sama. Ada lagi untuk isomer ZE, yaitu dengan cara prioritas nomor atom, di mana pada atom yang diikat CC itu berbeda ya. Jadi C yang di kiri sama C yang di kanan itu berbeda yang diikat, yaitu H, kemudian CH3 untuk yang di kiri. Yang di kanan adalah CL sama BR. Oleh sebab itu kita harus memprioritaskan nomor atomnya. Jadi yang di kiri dulu, misalkan pada CH sama CH3. Nah, H ini punya nomor atom 1 gitu ya. Kemudian yang C ini punya nomor atom 12. Maka dari itu C ini kita bisa prioritaskan nomor 1, kemudian yang H ini nomor 2. Selanjutnya untuk BR dan CL, yang prioritas nomor atom paling besar adalah BR ya. Maka nomor 1 BR, kemudian CL-nya itu nomor 2. Terus ini kita bisa nomor ya, sama dengan yang kiri juga. Di sini ada 1, ini 2. Kemudian BR-nya itu tadi 1, CL-nya adalah 2 gitu ya. Kalau kita lihat untuk yang sama prioritasnya sejajar seperti ini ya, yaitu 1, 1 begini, kita bisa sebut isomernya adalah isomer Z. Kemudian yang berbeda, yang berhadapan ini berbeda, itu adalah isomer E gitu ya. Jadi Z ini hampir sama dengan cis ya, dimana yang berhadapan itu yang sama begitu ya. Nah, kalau yang cis itu yang sama adalah atomnya, kalau Z itu adalah prioritasnya yang sama begitu ya. Sebaliknya, trans juga seperti itu begitu ya. Selanjutnya untuk isomer optik. Nah, isomer optik itu terjadi pada C asimetri. Nah, C asimetri itu C yang mengikat atom-atom yang berbeda. Contohnya ini ada C, Cl, Br, F, dan H ya. Yang mana untuk isomer optik itu berdasarkan bidang terpolarisasi ya. Jadi untuk dextro itu terpolarisasi ke kanan, sedangkan levo itu terpolarisasi ke kiri ya. Nah, itu tadi untuk penjelasan tentang isomer ya. Kita langsung saja masuk ke dalam soal. Di sini yang ditanyakan adalah isomer ya. Namun di sini tidak mendetail isomer apa ya, begitu. Jadi kita bisa langsung gunakan pengertian umumnya bahwasanya isomer itu kan punya rumus molekul yang sama tetapi strukturnya yang berbeda. Jadi kita tentukan rumus molekulnya masing-masing. Di sini kita hitung C-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti C4. Kemudian H-nya itu ini ya 3, 4, 4 tambah 3, 7, 10 ya. C4 H10. Kemudian O-nya 1. Berarti C4 H10O ya. Yang kanan itu C-nya 1, 2, 3, 4. C4 H-nya itu ini 3 ditambah dengan ini CH2 ya tadi. Berarti 5, ini 6, terus tambah 3 lagi 9 tambah 1 berarti 10. C4 H10. O-nya 1 berarti O. Nah,
ini merupakan pasangan isomer gitu ya. Ini sudah pasti. Ini adalah isomer. Nah, kita juga bisa menentukan isomer apa gitu ya. Setelah tadi kita pelajari. Nah, di sini yang membedakan apa sih? Nah, ternyata yang membedakan di sini adalah gugus fungsinya, yaitu OH dengan ether. Nah, oleh sebab itu, isomer ini adalah isomer gugus fungsi ya. Selanjutnya nomor 2 itu kalau kita gambar CC-nya dalam struktur benzen ini, itu terdapat hidrogen 1 ya, karena C itu kan mengikat 4 atom ya. Ini kan sudah ada ikatan rangkap 2, kemudian ikatan tunggal, sehingga terdapat 1H ya. Selanjutnya ini juga sama, CH, kemudian ini CH gitu ya. Kemudian ini CH, ini CH. Nah, ini C saja ya. Ini karena sudah mengikat 4 ikatan ya. Kemudian ini kita bisa jabarkan jadinya adalah COOC2H5. Ini adalah ester gitu ya. Nah, ini misalkan ini saya hapus ya yang ini. Nah, kita gambarkan lebih jelasnya seperti ini. Kemudian kita hitung untuk C-nya berapa, hidrogennya berapa, dan O-nya berapa begitu ya. C-nya kalau kita hitung dalam benzen itu ada 6. Kemudian C karbonil ini ya, C-nya berarti 6 tambah 1 berarti 7. Ditambah dengan C2 ini berarti 9 ya. Berarti C9H hanya itu di benzen ada 5, di C2H5 ada 5 lagi berarti H10 ya. Kemudian O-nya itu ada 2, berarti O2. Selanjutnya untuk struktur yang ini, kalau kita tuliskan ini adalah CH, kemudian ini CH, ini juga CH gitu ya. Ini CH, ini C saja, ini C saja. Nah, untuk ini adalah kita gambar lagi ya di atasnya begitu. Ini CO OH gini ya. Nah, misalkan ini gini ya. Nah, ini enggak ada ya. Kemudian kita hitung atom-atomnya, di mana C-nya itu di benzen ada 6, kemudian C karbonil tambah 1 berarti 7. Dalam C2H5 berarti tambah 2 yaitu 9 ya. Kemudian hidrogennya pada benzen ada 4. Di sini tambah 1 5. Kemudian H5-nya ini berarti jadi 10 ya. Terus kemudian O-nya itu ada 2. O2 berarti nomor 2 ini adalah isomer. Isomer apa? Kalau kita lihat di sini ada gugus ester ya. COOR aksen. Jadi RCOOR aksen sama RCOOH. Jadi isomernya adalah isomer gugus fungsi. Selanjutnya nomor 3 itu C-nya ada berapa? 1 2 3 4 ya. Terus hanya ini 3 tambah 2 5 tambah 2 lagi 7 tambah 1 berarti 8. Hanya 8, O-nya 1 ya. Terus yang di kanan itu ada C-nya 1 2 3 4. C-nya 4, terus hanya di sini ada 3 tambah 2 5 tambah 3 adalah 8 ya. H8. O-nya ada 1. Nah, sama ya rumus molekulnya. Berarti ini adalah isomer. Nah, kalau kita tahu bahwasanya isomer apa ini gitu ya. Ini kalau kita lihat gugus fungsinya ada RCOH sama RCOR aksen ya. Yaitu aldehid dan keton. Maka isomernya adalah isomer gugus fungsi. Kemudian yang keempat, ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. Kemudian H-nya di sini ada 2 ya. Terus kemudian di sini ada 1, ada 1, ini ada 2, ini ada 2. Nanti kalau kita hitung hanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. H8. Kemudian yang di kanan C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. C5. Terus hidrogennya ada 1 tambah 2, 3, 5, 8 ya. C5H8. Berarti ini juga isomer ya, karena rumus molekulnya sama ya. Isomer apa?
Ya, isomer gugus fungsi ya. Di sini ada alkena, di sini ada alkuna ya. Berarti dari 1 sampai 4 itu benar semua ya. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu adalah benar. Nah, sebenarnya kita nggak perlu menentukan isomer apa begitu ya. Yang penting kita tahu itu adalah isomer. Yang ditanyakan kan hanya isomernya saja. Jadi kita hitung saja rumus molekulnya apakah sama atau tidak. Nah, apabila tidak sama berarti ya bukan isomer, begitu aja ya. Apabila ada yang didiskusikan, tinggalkan di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.